Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan tentang surat Al-Fatihah atau pembukaan, yaitu surat pertama dari Al-Quran yang turun di Makkah atau surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Surat ini dinamakan Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab, hanya secara tulisan. Dengan surat ini bacaan dalam salat dimulai. Surat ini disebut juga Ummul Kitab. Menurut jumhur ulama, seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauhul Mahfuz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu keduanya pun tidak suka menyebut Fatihah itu dengan istilah Ummul Quran. Di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Tirmizi dan dinilai sahih olehnya disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, dan Al-Quranul Azim. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu, juga disebut As-Salat, karena berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Surat Al-Fatihah disebut juga sholat karena ia merupakan syarat di dalam sholat. Surat Al-Fatihah juga dinamakan syifa, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu yang artinya Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, itu merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Surat Al-Fatihah juga dikenal pula dengan nama Ruqyah, seperti yang disebut dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya saat untuk mengobati seseorang lelaki sehat yang terkena tersengat kalajengking, digigit kalajengking. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id yang artinya, siapakah yang memberitahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Asy-Syabi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas bahwa dia menamakan Al-Fatihah Asasul Quran atau fondasi Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi surat Al-Fatihah ini terdiri atas 7 ayat tanpa ada perselisihan. Namun ada juga yang beda, yaitu Amr ibnu Ubaid mengatakan ada 8 ayat. Dan Husain Al-Jufi mengatakan ada 6 ayat. Tapi dua pendapat ini ya tersendiri. Ya. Dengan demikian ada 3 pendapat. Yaitu tadi 7 ayat yang berulang-ulang seperti yang dicantumkan dalam surat Al-Hijr ayat 87. Tapi ada juga yang mengatakan 8 ayat dan 6 ayat. Sedangkan para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah itu semuanya ada 25 kalimat.
sedang hurufnya ada sebanyak 113 huruf. Dulur-dulur seiman, mengenai keutamaan surat Al-Fatihah ini terdapat dalam beberapa hadis. Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hamdal dalam kitabnya Musnad disebutkan dari Abu Sa'id Ibnul Ma'la radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku sedang sholat, kemudian Rasulullah SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari sholatku. Lalu aku datang kepadanya dan Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Beliau SAW bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ini merupakan surat Al-Anfal ayat 24. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surat yang paling besar di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Lalu beliau memegang tanganku ketika beliau hendak keluar dari masjid. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarku kepadaku sebuah surat Al-Quran yang paling agung. Beliau menjawab, ya. Itu Alhamdulillahirrabbilalamin adalah Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Demikianlah menurut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musaddad dan Ali Ibnul Madini, keduanya dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan dan dengan lafaz yang sama. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini di bagian lain dalam tafsirnya, dan diriwayatkan pula Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari berbagai jalur melalui Syu'bah dengan lafaz yang sama. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik terdapat sebuah hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dari Al-Ala Abdurrahman Ibnu Ya'qub Al-Harki bahwa Abu Sa'id Maula Amir Ibnu Quraiz telah menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah pernah memanggil Ubay Ibnu Ka'ab yang sedang sholat. Setelah Ubay menyelesaikan sholatnya, lalu ia menjumpai Nabi SAW. Nabi SAW memegang tangan Ubay. Saat itu beliau hendak keluar menuju pintu masjid. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengharap sebelum kamu keluar dari masjid ini, kamu sudah mengetahui suatu surat yang belum pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, dan tidak ada pula di dalam Al-Quran surat yang serupa dengannya. Ubay melanjutkan kisahnya. Maka aku mengurangi kecepatan langkahku karena mengharapkan pelajaran tersebut. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan kepadaku itu? Beliau SAW bersabda, apakah yang engkau baca bila membuka salatmu? Aku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin sampai dan seterusnya akhir surat. Lalu beliau bersabda, itulah surat yang kumaksudkan. Surat ini adalah Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Imam Bukhari di dalam Fadailil Quran mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Wahab, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad Ibnu Mabad dan Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa ketika kami berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan muda lalu berkata, sesungguhnya pemimpin kabilah terkena sengatan binatang beracun, sedangkan kaum lelaki kami sedang tidak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang dapat meru'yah? Maka bangkitlah seorang laki-laki dari kalangan kami bersamanya. Padahal kami sebelumnya tidak pernah memperhatikan bahwa dia dapat meru'yah, atau dengan kata lain dapat mengobati dengan jampi-jampi di sini maksudnya. Kemudian laki itu meru'yahnya dan ternyata pemimpin kabilah itu sembuh.
Maka pemimpin kabilah itu memerintahkan agar memberinya upah berupa 30 ekor kambing dan memberi kami minum laban, yaitu sebangsa yogurt. Ketika lelaki itu kembali, kami bertanya kepadanya, apakah kamu dapat meru'yah atau kamu pandai meru'yah? Ia menjawab, tidak. Aku hanya meru'yah dengan membaca Ummul Kitab. Kami berkata, janganlah kalian membicarakan sesuatu pun sebelum kita sampai dan bertanya kepada Rasulullah. Ketika kami tiba di Madinah, kami ceritakan itu kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, siapakah yang memberitahukan kepadanya bahwa Al-Fatihah itu adalah ru'yah? Bagi-bagikanlah dan berikanlah kepadaku satu bagian darinya. Maksudnya hadiah ekor kambing itu. Abu Ma'mar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sirin, telah menceritakan kepadaku Ma'bad ibnu Sirin dari Abu Sa'id al-Khudri, hadis yang sama. Imam Muslim dan Imam Abu Dawud telah meriwayatkannya pula melalui riwayat Hisham, yaitu Ibnu Hasan dari Ibnu Sirin dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Muslim dalam kitab Sohehnya dan Imam Nasai di dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang saat itu sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-sekali kamu memecah huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya. Demikian menurut lafaz riwayat Imam Nasai, hampir sama dengan lafaz Imam Muslim. Dari Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali, yaitu Ibnu Rawahi, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah dari Al-Ala, yaitu Ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Kharki, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW yang telah bersabda, barang siapa sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya khidaj sebanyak 3 kali, yakni tidak sempurna. Dulur-dulur seiman, Imam Muslim dalam hadisnya telah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW telah bersabda, barang siapa sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya tidak sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain, Abu Hurairah berkata, sungguh kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah menjawab, bacalah untuk dirimu sendiri, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Bila ia berkata, yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Selanjutnya bila ia berkata, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan ada kalanya sesekali berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Bila ia berkata, hanya engkaulah yang kami sembah
dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian bila ia menyebut atau berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang dia minta. Dulur-dulur sekalian, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, yaitu di mana Abu Hurairah menurut lapas hadis ini menyebutkan, separuh buatku dan separuh lagi buat hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.